suku bunga di tanah air ini kan juga sudah dipangkas oleh BI sebesar 50 basis point dan kemudian mungkin nanti akan tercermin ya Pak, tapi mungkin tidak bisa dalam waktu yang cepat. Nah ini bagaimana nanti dengan era pemangkasan suku bunga kemudian juga berpengaruh pada bunga kredit ini bisa menopang pertumbuhan atau demand dari industri properti? Betul. Terima kasih Mbak Sasa, karena memang penurunan suku bunga ini menjadi angin segar buat industri properti kan. Konsumen ataupun kami mendapatkan kredit konstruksi itu dengan biaya yang lebih murah begitu. Kami berharap ini segera direspon oleh teman-teman perbankan sehingga suku bunga kredit, konstruksi maupun KPR bisa segera disesuaikan nih. Agar ini bisa menjadi pendorong, karena industri properti ini seperti kita ketahui menjadi multiplier industri yang bisa menarik industri lainnya. Karena Mbak Sasa beli rumah nggak mungkin kosongan kan. Habis itu harus beli TV-nya, harus beli furniture-nya, harus beli hordengnya, harus yang lain-lainnya. Pembersihnya dan sebagainya. Sabunnya dan sebagainya. Jadi memang ada ratusan industri yang akan tergolong pada saat industri properti ini jalan. Oleh karenanya respon dari perbankan ini memudahkan KPR-nya. Saya rasa juga multiplier-nya akan besar buat industri lainnya. Baik Pak Aulia, sementara itu yang cukup menjadi concern perhatian pelaku industri di properti adalah beberapa waktu lalu harga bangunan ini melonjak. Apakah ini masih dirasakan oleh industri properti, Pak? Sangat. Nah, ini menjadi challenge buat kami juga bagaimana mendapatkan margin yang pas nih. Karena mungkin kita juga bingung untuk menaikkan harga jual begitu kan dengan kondisi permintaan yang saat ini sedang lesu begitu. Sehingga kita pinter-pinterlah untuk bisa mengelola ini agar tetap mendapat margin yang memadai dan juga kita bisa memberikan layanan dan kualitas produk yang baik begitu. Mungkin gambaran kenaikan harga bangunan ini dalam beberapa tahun terakhir seperti apa sih Pak? Ini ya kalau boleh dibilang tren, jangan sampai jadi tren begitu ya, karena memang kan nggak bisa dipungkiri nih berbagai macam kenaikan juga bahan bakunya, kemungkinan juga kenaikan dari tenaga kerjanya dan sebagainya. Tapi kami berharap ini nanti akan dikompensate dengan adanya demand yang cukup tinggi dan mudahnya sisi penjualan dari sisi KPR. Jadi walaupun mungkin margin saat ini belum bisa begitu maksimal, tapi yang penting ini cash flow kami terjaga, ini bisa mengcover itu. Selanjutnya ada saatnya nanti akan ada penyesuaian pada saatnya nanti sudah baik dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa saat ini memang cukup challenging ya Pak ya, tadi yang sudah katakan bahwa dari segi makroekonominya juga cukup sulit, kemudian satu sisi harga bangunan juga melonjak, sehingga bisa dikatakan kondisinya cukup terhimpit ya Pak untuk menaikkan harga properti ini juga tidak menjadi opsi karena tadi daya beli masyarakat juga sedang lesu. Nah kemudian bagaimana upayanya Pak untuk bisa menjaga cash flow di tengah kondisi saat ini? Ya saat ini kami coba mengelola ini dengan sebaik-baiknya agar tidak terperangkap kepada cash flow negatif begitu ya. Kemudian kami melakukan juga pengembangan atau perluasan atau ekspansi di lokasi-lokasi yang sudah kami miliki. Jadi nggak berarti mengeluarkan cash flow. Dan juga kami juga punya inisiatif untuk mengembangkan di sisi tadi non-organic growth-nya. Organic growth dan non-organic growth. Mudah-mudahan ini bisa mengkompensasi di kala-kala saat ini. Dan bahkan harapan kami bisa menjadi kontributor juga buat pendapatan ke depan seperti itu. Untuk sejauh ini lahan-lahan yang dimiliki Reel sudah berapa banyak Pak dan di mana saja tersebarnya? Ada di Pondok Cabe, ada di Tangerang, ada di beberapa tempat lainnya. Kami juga merencanakan untuk kerjasama dengan berbagai macam pihak itu dan memperluas segmentasi. Jadi segmentasi tadinya saat ini masih di middle begitu ya. Kami coba memperluas segmentasi ke middle low seperti itu. Nah, pertimbangannya apa Pak? Karena memang demand-nya lebih tinggi kalau di sana. Gitu. Dengan tantangan juga marginnya mungkin lebih terbatas. Tapi kita melihat ini adalah satu peluang, kenapa enggak untuk kita bicara dengan beberapa stakeholder untuk bisa kami tawarkan hal-hal solusi buat mereka sisi perumahannya. Kalau kerjasama dengan pemerintah, apakah sejauh ini ada Pak? Sedang kami jajaki, gitu ya. Mudah-mudahan kami juga bisa membantu pemerintah merealisasikan program besarnya Pak Presiden, 3 juta rumah, itu challenging banget. Dan ini menjadi trigger buat kami, memotivasi buat kami, karena sudah ditetapkan, ini harus kami dukung, harus kita dukung semua, sehingga benefitnya akan dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Itu yang kami sedang lakukan, dan ada beberapa agenda juga untuk berbicara dengan pemerintah daerah,
mungkin perumahan untuk ASN-nya, untuk karyawan-karyawan BUMD-nya dan sebagainya. Oke, itu masih dalam tahap pembicaraan atau sudah ada kesepakatan, masih Pak? dalam proses. Mohon doanya. Baik, Pak Aulia, tadi kan juga di awal ada kabar bahwa diharapkan insentif PPNDTP diperpanjang hingga akhir tahun 2025. Nah, sebetulnya apa sih Pak perbedaan dengan adanya insentif ini dengan tidak ada insentif PPNDTP? Seberapa signifikan sebetulnya untuk bisa menggenjot daya beli masyarakat untuk pembelian properti? Sangat signifikan, Mbak, karena PPNDTP ini kan besarannya belasan persen ya, 11 atau 12% ya. Artinya biasanya ini ditanggung oleh pembeli. Gitu. Oleh karenanya kita beli rumah harga let's say 1 miliar atau di bawahnya begitu udah kena tambahan PPN nih. Nah, karena ditanggung pemerintah, konsumen ini nggak mesti bayar PPN itu karena ditanggung pemerintah. Jadi udah hemat belasan persen dari sana. Sehingga tadinya untuk bayar PPN konsumen bisa untuk keperluan yang lain. Beli perabotan rumahnya, beli perlengkapannya, beli dekorasinya dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat mendukung buat industri properti. Kalau kami ditanya berharap sampai kapan, saya berharap sampai 5 tahun ke depan. Itu bisa kembali. Iya, sampai pulih nih industri properti. Baru setelah pulih, baru kita dukung dengan PPNDTP seperti itu. Untuk di 2025 sebetulnya tren ataupun preferensi konsumen seperti apa sih Pak? Apakah memang masih lebih ke TOD atau seperti apa? Sebenarnya ini banyak sekali preferensi yang baru muncul begitu ya, kalau kita lihat ya. Selain TUD memang udah sangat dibutuhkan terutama untuk di perkotaan. Tapi shiftingnya sekarang ke masyarakat ke rumah-rumah yang layak huni dan nyaman buat mereka tadi bekerja secara remote gitu kan. Sehingga ada space yang untuk WFH karena memang dibutuhkan tuh. Baik ada atau tidak adanya pandemi sekarang itu menjadi suatu hal yang perlu gitu. Dan juga kesadaran masyarakat akan rumah yang segar, sehat, dengan fasilitas yang layak ini sudah berkembang juga. Karena memang ingin keluarganya aman, ingin keluarganya sehat, anak-anaknya sehat, dan sebagainya. Jadi kualitasnya semakin lama semakin baik dengan didukung dengan desain-desain yang sangat, ya kalau kita lihat ya, sangat inovatif ya desain-desainnya. Saya rasa itu